Biological Law of Attraction. Dalam video saya terdahulu, saya menampilkan sebuah video dari Bob Proctor yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum vibrasi atau getaran adalah dasar sesungguhnya dari hukum tarik-menarik alias Law of Attraction. Melalui video kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenali konsep hukum tarik-menarik melalui kacamata dan sudut pandang keilmuan biologis. Saya menyebut konsep ini sebagai Biological Law of Attraction. Dalam wawancara dengan Dr. Bruce Lipton PhD, beliau memberikan pemaparan terkait pengalaman beliau sebagai seorang ilmuwan di bidang biologi molekuler. Dr. Bruce Lipton melakukan penelitian dalam pengembangan stem cell alias sel punca. Stem cell adalah sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya sel yang satu ini, mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel baru. Pada saat Dr. Bruce Lipton melakukan penelitian stem cell, beliau terheran-heran. Kenapa? Karena ternyata sel tidak dikontrol oleh gen, akan tetapi oleh lingkungan. Bagaimana mungkin? Begini ceritanya. Bruce menempatkan 3 buah sel yang sama di 3 cawan Petri yang berbeda. Masing-masing kultur media dari ketiga cawan tersebut dia bedakan dengan mengubah komposisi kimiawi dari kultur tersebut. Ternyata dari perubahan kultur media tersebut, ketiga stem cell membentuk 3 buah sel yang berbeda-beda. Cawan pertama menghasilkan sel tulang, cawan kedua menghasilkan sel otot, dan cawan ketiga menghasilkan sel lemak. Bruce lalu berkesimpulan bahwa sel tidak dikontrol secara genetik, namun dikontrol oleh lingkungan. Inilah yang menghasilkan studi cabang ilmu terbaru yang bernama epigenetika. Epigenetika artinya kontrol atas sel di atas gen. Dalam ilmu epigenetika, melibatkan pikiran serta lingkungan yang mengontrol genetika seseorang. Dan dikarenakan pikiran dan lingkungan seseorang bisa kita kendalikan, maka kita bisa mengendalikan sel dan gen kita. Inilah sebabnya mengapa proses pemrograman pikiran bawah sadar di usia 0-7 tahun amatlah penting. Kenapa? Karena di usia 0-7 tahun, manusia berada dalam gelombang otak theta, yaitu gelombang otak hipnosis dan imajinatif. Orang tua mereka menyebut sapu sebagai sapu, namun bagi anak-anak itu bisa jadi sebuah kuda, bukan sebuah sapu. Dan di benak sang anak, memang sapu tersebut baginya adalah layaknya seekor kuda. Inilah gelombang theta, imajinatif.
Usia golden age seorang manusia, yaitu ketika Anda berada pada usia 0-7 tahun, hanya mendownload segala bentuk informasi dan kejadian-kejadian dari lingkungan sekitarnya. Pada saat pikiran filter dan pikiran sadarnya mulai berjalan di usia 7 tahun ke atas, si anak sudah memiliki sebuah cetak biru, sebuah blueprint, sesuatu yang secara psikologis dinamakan sebagai persepsi atau paradigma atau cetak biru. Persepsi, paradigma, serta citra diri seseorang adalah sebuah bentuk belief system alias sistem keyakinan atau kepercayaan seseorang yang akan digunakan dan menjadi acuan landasan dasar dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Sekarang kita kembali ke pembahasan epigenetika. Bruce Lipton mengibaratkan tubuh manusia seperti layaknya cawan Petri. Tubuh kita memiliki sel dan memiliki kultur. Kultur di dalam tubuh manusia adalah darah. Darah dalam tubuh manusia dikontrol oleh otak, dan di dalam darah manusia mengandung zat besi dan magnesium. Kita akan membahas korelasi zat besi dan magnesium ini nanti ya teman-teman. Sekarang coba Anda bayangkan dua buah hal. Pertama adalah bayangkan apabila Anda sedang berada dalam kondisi stres. Kira-kira apa yang akan terjadi secara biologis? Pertama, tubuh Anda akan mulai memproduksi hormon negatif atau hormon stres, yaitu antara lain kortisol, norepinephrine, dan adrenalin. Secara biokimia, imunitas tubuh Anda akan turun dikarenakan hormon-hormon tersebut. Sekarang coba Anda bayangkan apabila Anda sedang berada dalam kondisi jatuh cinta. Bagaimana rasanya? Indah bukan? Dunia seakan milik berdua, yang lain ngontrak. Pada saat Anda jatuh cinta, tubuh Anda akan mulai memproduksi hormon positif, yaitu antara lain oksitosin dan dopamin. Dalam kondisi ini, tubuh Anda secara biokimia sedang mengalami peningkatan kadar imunitas dalam tubuh. Artinya, Anda akan lebih sehat, lebih glowing. Coba perhatiin pas Anda jatuh cinta. Pasti bawaannya ingin mandi, lalu ingin ngaca mulu, bukan? Sekali lagi, saya ingin mengingat kembali serta memperlihatkan skala frekuensi kesadaran manusia yang dibuat oleh Dr. David R. Hawkins. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh mengenai skala frekuensi kesadaran manusia, silakan klik tombol link di atas atau di deskripsi video di bawah ini. Kondisi stres pada manusia biasanya berada dikarenakan rasa takut dan berada pada skala 100 di skala frekuensi kesadaran ini. Dan ini masuk ke dalam zona force alias zona getaran negatif. Sementara itu, apabila kita melihat kondisi jatuh cinta, maka itu berada pada skala 500 di skala frekuensi kesadaran ini. Kondisi jatuh cinta biasanya akan menyebabkan rasa bahagia, skala 540. Dan apabila menemukan soulmate Anda, maka frekuensi Anda akan terus meningkat ke skala 600.
Anda sedang berada di zona power alias zona getaran positif. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa dari hasil penelitian, diketahui bahwa pada saat seseorang manusia berada di zona power atau dalam kondisi jatuh cinta, biasanya selain imunitas orang tersebut akan naik, kecerdasannya pun akan meningkat. Efek bulan madu alias the honeymoon effect adalah salah satu efek terkuat yang bisa dibuat oleh seorang manusia untuk meningkatkan skala frekuensi kesadarannya. Dan sebaliknya, apabila kita sebagai manusia lebih banyak berada dalam kondisi stres dikarenakan rasa takut, takut terhadap masa depan, takut terhadap masa lalu, dan beragam rasa takut lainnya, maka secara biokimiawi, imunitas tubuh Anda akan menurun. Dan dari hasil penelitian, Anda juga biasanya menjadi kurang cerdas. Dan lucunya lagi, semua kondisi stres dan rasa takut itu diciptakan dan dibuat secara sistematis oleh pihak tertentu. Bisa jadi pemerintah, atau elit global, atau apapun itu, agar kita tetap dalam kondisi lemah dan kurang cerdas. Itu tujuan mereka. Kenapa demikian? Karena pemerintah atau elit global tidak suka terhadap penduduk atau rakyat yang sehat dan cerdas. Karena mereka biasanya sulit diatur dan dikontrol oleh pemerintah. Yuk, simak sekilas terkait mengenai bagaimana elit dunia mengontrol Anda saat ini melalui apa yang saya sebut sebagai 7M, alias Mind, Music, Money, Military, Media, Medicine, dan Mobile Phone. Berikut videonya. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham dan sadar sekarang? Kenapa Anda selalu diberikan konsumsi berita negatif dan menakutkan melalui media massa? Sudah mulai paham bahwa kondisi tersebut adalah rekayasa agar kita berada di zona force alias zona kesadaran frekuensi getaran negatif. Dalam hukum tarik-menarik dinyatakan bahwa kita akan menarik hal-hal yang dominan dengan pikiran dan perasaan kita sehari-hari. Jadi secara sederhana, apabila dalam kondisi sehari-hari Anda berada di tataran zona force, zona frekuensi getaran negatif, kira-kira bagaimana hukum tarik-menarik akan bekerja terhadap diri Anda? Otomatis segalanya dalam hidup Anda akan menjadi negatif. Secara biologis, hukum tarik-menarik pun akan bekerja melalui tubuh Anda. Karena kita adalah mikrokosmos alias jagat alit atau jagat kecil yang mencerminkan makrokosmos alias jagat ageng atau jagat besar, maka kondisi tubuh kita akan mencerminkan kondisi di luar tubuh kita. Tubuh Anda sudah dirancang sedemikian cerdasnya oleh Sang Maha Pencipta. Dan dikarenakan kita sudah mulai memahami ilmu-ilmu fisika kuantum dan menyadari bahwa tubuh kita tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah tower, sebuah pemancar frekuensi, maka keterikatan dan keterkaitan hukum tarik-menarik dengan ilmu biologi menjadi tidak terpisahkan. Tubuh manusia adalah sebuah pemancar sinyal frekuensi elektrik dan magnetik. Ingat, hukum vibrasi atau getaran adalah dasar sesungguhnya dari hukum tarik-menarik alias law of attraction.
Otak Anda memancarkan sinyal dan medan frekuensi elektrik, sementara jantung Anda memancarkan sinyal dan medan frekuensi magnetik. Keduanya akan menyatu secara harmonis dan selaras dan membentuk gelombang elektromagnetik. Medan elektromagnetik manusia bisa memancarkan gelombang serta frekuensi yang luar biasa jangkauannya. Kita seringkali menyebut medan ini sebagai medan biomagnetik. Jantung adalah sumber energi elektromagnetik paling kuat dalam tubuh manusia yang menghasilkan medan elektromagnetik terbesar dibandingkan organ tubuh manapun. Medan listrik jantung memiliki amplitudo sekitar 60 kali lebih besar daripada aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otak. Medan ini diukur dalam bentuk elektrokardiogram atau EKG dan dapat dideteksi di mana saja di permukaan tubuh. Selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan oleh jantung lebih dari 100 kali lipat lebih besar kekuatannya daripada medan magnet yang dihasilkan oleh otak. Dan medan tersebut dapat dideteksi hingga 1-3 meter dari tubuh, yang mana medan elektromagnetik tersebut memancar ke segala arah. Fakta yang menarik adalah jantung adalah tempat di mana darah Anda dipompa untuk kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Ingat pembahasan Dr. Bruce Lipton di awal, bahwasannya kultur di dalam tubuh manusia adalah darah. Dan fakta bahwa darah manusia mengandung zat besi dan magnesium memperkuat keterkaitan antara hukum tarik-menarik dengan tubuh manusia. Dalam hal ini amat terikat dan terkait dengan sirkulasi darah di dalam tubuh. Zat besi merupakan elemen penting untuk produksi darah. Sekitar 70% zat besi tubuh Anda ditemukan dalam sel darah merah Anda yang disebut dengan hemoglobin. Sementara magnesium digunakan dalam pembentukan energi tubuh, mengatur tekanan darah, menstabilkan detak irama jantung, dan menjaga fungsi sel syaraf otak manusia. Magnesium juga berfungsi dalam memproduksi hormon-hormon utama dalam tubuh manusia. Kita semua tahu bahwasannya besi dan magnesium adalah unsur logam yang akan bereaksi terhadap medan magnet, betul? Nah, kerennya Tuhan yang Maha Kuasa, Dia menciptakan komposisi sel darah merah sedemikian akurat dan presisi, di mana kadar besi dalam darah diikat dalam sel darah merah bernama hemoglobin. Hemoglobin terdiri kurang lebih atas 50% air dan molekul yang terdiri atas C2952 atau karbon 2952, H4664 atau hidrogen 4664, O832 atau oksigen 832, N812 atau nitrogen 812, S8 dan Fe4. Jadi ada unsur Fe atau besi sebanyak 4 atom atau 4 bagian. Zat besi, magnesium, dan air yang mengalir dan bersirkulasi di dalam tubuh manusia akan membentuk polarisasi. Apa artinya? Artinya tubuh Anda adalah sebuah medan magnet, di mana darah Anda adalah salah satu media pembawa sirkulasi dan polarisasi magnetik. Dan jantung Anda adalah pusat medan magnet yang paling kuat dibandingkan organ tubuh lainnya. Seluruh sel dalam tubuh Anda adalah reseptor frekuensi sekaligus pemancar frekuensi. Magnet di dalam tubuh manusia akan bekerja secara optimal apabila kita memancarkan frekuensi 200 Hz ke atas, alias pada saat kita berada dalam zona power.
Di level biologis, Anda adalah sebuah tower frekuensi yang menjalankan mekanisme biologis tertentu, dan itu akan memengaruhi mekanisme hukum tarik-menarik secara langsung, baik Anda sadari atau tidak Anda sadari.